wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan kaitan dari dua jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Mengenal Gangguan Kepribadian serta Penanganannya, dan jurnal yang kedua berjudul Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja dan Psikopat. Nah, dari kedua jurnal ini, seseorang dapat dikatakan sebagai psikopat atau sosiopat jika memiliki gejala sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, sering berbohong, fasih, dan tangkal. Maksudnya, mereka sering kali berbohong, dan jika kebohongannya itu terungkap, mereka akan membuat kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan tersebut dan mengolahnya agar seolah-olah itu adalah fakta. Mereka juga seringkali mengarang cerita untuk menampilkan kesan positif dari diri mereka sendiri. Yang kedua, egosentris dan menganggap dirinya hebat. Yang ketiga, tidak merasa bersalah dan menyesal. Maksudnya, mereka cenderung tidak merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat. Serta mereka juga akan menyangkal meskipun mereka mengakui apa yang mereka lakukan, tapi tidak ada penyesalan sama sekali dari perbuatannya. Yang keempat, ketika kecil, mereka senang sekali membuat masalah dan juga melakukan pelanggaran. Nah, yang kelima, mereka cenderung menjadi pribadi yang antisosial ketika dewasa. Yang keenam, psikopat atau sosiopat juga sering keluar rumah dan suka begadang. Kemudian mereka juga tidak memiliki empati, menganggap memotong kepala ayam atau hewan dengan kepala manusia adalah sesuatu yang sama. Kemudian yang kedelapan, mereka impulsif. Impulsif dan sulit mengendalikan diri atau sulit mengontrol diri. Nah, maksudnya, bagi mereka tidak ada waktu untuk memikirkan atau menimbang mana yang buruk dan baik dari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang kesembilan, mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab dan melakukan apapun hanya untuk kesenangan semata. Kemudian yang ke-10, manipulatif dan curang. Jadi, mereka suka sekali mendramatisir emosi, meskipun sebenarnya itu tidak bersungguh-sungguh. Mereka sering disebut dingin karena tidak memiliki respon fisiologis yang diasosiasikan seperti manusia normal, seperti berkeringat dingin, gugup, merasa cemas, dan juga gemetar. Nah, selain itu mereka juga hidup sebagai parasit. Mengapa? Karena mereka suka melakukan apapun hanya untuk kesenangannya, bahkan memanfaatkan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, simptom-simptom gangguan kepribadian antisosial diantaranya simptom suasana hati, kemudian simptom kognitif dan simptom motor. Simptom suasana hati seperti tidak memiliki rasa bersalah, kemudian mencari kesenangan, tidak peduli dengan orang lain. Lalu, untuk mengetahui penyebab dari gangguan antisosial ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan psikodinamik, pendekatan belajar, dan juga pendekatan fisiologis. Nah, gangguan dari antisosial ini biasanya muncul ketika menjelang pada masa remaja akhir atau di masa dewasa awal. Treatment atau penanganan yang bisa dilakukan untuk gangguan di atas yaitu dengan psikoterapi. Dengan cara apa? Dengan cara menentukan beberapa simptom dari gangguan antisosial yang ada, kemudian diagnosa yang tepat dari psikolog atau psikiater yang profesional. Kemudian psikoterapi individual dengan tujuan menentukan penyebab dari gangguan, dan farmakoterapi dengan mempertimbangkan penggunaan resep medis untuk menangani gangguan kepribadian. Nah, penggunaan farmakoterapi sendiri ini untuk menghadapi gejala yang diperkirakan akan timbul dan harus dilakukan dengan bijak, karena kebanyakan pasien gangguan seperti sosiopat, psikopat, dan juga antisosial adalah seorang pengguna.
Maksudnya mereka seorang pengguna dari obat-obatan terlarang, jadi harus diresepkan dengan bijak oleh profesional. Lalu dari yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama membahas masalah sosiopat dan psikopat, kemudian juga perilaku antisosial, baik itu gejala-gejalanya maupun treatment atau cara penanganannya. Saya rasa cukup dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.